Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa secara virtual untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Dan tadi sedikit agak telat karena sesuatu hal ya. Baik, di pertemuan hari ini yaitu hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada hari ini kita akan masuk ke section 11, ya, di mana section 11 ini judulnya adalah Ensuring Quality Query Result. Jadi sebenarnya section 11 ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi-materi tentang query yang kita sudah pelajari di beberapa section sebelumnya itu sudah bisa kita pahami dengan baik, ya. Baik, untuk materi ini kita akan saya langsung share screen saja. Baik, jadi tujuan kita adalah membuat query untuk menghasilkan data yang ditentukan. Jadi di slide selanjutnya nanti akan diberikan semacam masalah, ya, semacam masalah. Kemudian di situ juga diberikan sebuah tabel yang harus kita hasilkan. Ya, nah sekarang dari tabel itu dan masalah yang diberikan, kita diminta untuk membuat query yang pas agar supaya query yang kita buat itu bisa menghasilkan tampilan sebagaimana yang ada di tabel. Ya. Oke, kemudian nanti ada juga modifikasi query, jadi ada satu nomor, kemudian nomor setelahnya itu dimodifikasi, kita lakukan modifikasi query nomor sebelumnya. Oke, jadi Anda telah mempelajari aturan sintaks untuk menghasilkan query. Nah, kemudian untuk memastikan materi pada hari ini untuk memastikan bahwa walaupun kita sudah mengerti setiap sintaks query, harus dipastikan apakah kita bisa menghasilkan query yang diinginkan atau menghasilkan data yang diinginkan. Kemudian melihat output yang diinginkan, kemudian mencari tahu query untuk menghasilkan output yang membantu keyakinan bahwa hasil query seperti yang kita harapkan. Oke, baik, kita mulai daripada query pertama. Ya, soal pertama. Jadi soal pertama ini masalahnya adalah buatlah daftar ya berisi tabel dengan 2 karakter pertama pada namanya. Ya, yang pada namanya adalah job. Ya, oke. Jadi di sini ya kita diminta untuk mencari daftar tabel ya. Jadi ada sebuah tabel ya, namanya user tables. Ya, ini sudah ada di Apex ya, user table. Di dalam user table ini ada salah satu kolomnya adalah table name. Nah, table name itu ada kurang lebih datanya seperti ini. Mungkin banyak ya. Kolom table name itu, jadi table name ini adalah kolom. Nama tabelnya adalah user table. Ya, user table. Nah, kita diminta untuk menampilkan ya data dari table name yang mana 2 huruf pertamanya adalah JO pakai huruf besar. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kira-kira solusi untuk masalah ini? Ya. Baik, kita coba lihat di Apex ya. Karena tadi buru-buru ya, saya belum sempat login ke Apex.
Oke. Oh ya, sambil jalan ya. Uh, Insya Allah nanti untuk proyeknya mungkin saya berpikir nanti proyeknya, karena anggota sekarang di grup yang aktif sekarang ikuti pelajaran ini sedikit ya, jadi mungkin kelompoknya cukup satu saja ya, nanti dibikin bersama-sama. Oke, kita sekarang sudah masuk di Apex. Saya mau kasih kecil supaya saya bisa melihat dua layar ya. Oke, saya kasih kecil. Terus saya supaya tidak mengganggu ini kamera, saya nonaktifkan saja dulu ya. Oke. Nah, jadi nah sekarang, jadi kita diminta untuk menampilkan sebuah hasil seperti ini. Ini adalah kolom table name. Tentu saja perintahnya ada select ya. Kita mulai dengan select. Kemudian kolom table name, table underscore name. Nah, bisa juga kalau Anda mau lihat sebenarnya kalau tabel user table itu apa sih isinya? Ya, user underscore table. Ya. User table. Tidak ada ya? Kok tidak terdeteksi? Atau kita coba ya? Kita coba dulu ini. Ya. Kita coba dulu sesuai dengan ada di sini. Jadi kita diminta untuk menampilkan kolom table underscore name dari tabel user table, berarti from user underscore table ya. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah yang muncul adalah yang nama tabelnya dimulai dengan dua huruf pertama JO huruf besar. Berarti kita pakai syarat where ya. Nah, di sini pakai ada ketentuan huruf pertama. Nah, perintah yang cocok itu adalah pakai like ya. Where table ya, kolom table name ya, berisinya itu ya like, kemudian dimulai dengan huruf J besar, O besar, setelah itu terserah. Jadi kita pakai tanda persen ya, tanda persen ya. Oke, kalau kita jalankan ya, coba kita jalankan ini. table oh ini salah ya. Oke, table name identifier, select table name ya, bentar, select. Kalau ada yang lihat kesalahannya bisa, oh ini ya, aduh. Kalau nanti ada yang lihat kesalahannya ya, tolong bisa dibantu saya untuk, oh ini ya. Oke, jadi ini perintahnya where table name like JO ya, kemudian tanda persen. Jadi ini ya tampilannya ini sama dengan yang kita lihat di sini. Jadi ini kira-kira perintah yang kita butuhkan untuk menampilkan tabel seperti ini. Oke, ini di halaman 5. Oke, untuk soal nomor 5. Kemudian berikutnya, ya kalau misalnya ada pertanyaan langsung ya. Sekarang nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Di nomor 6 ini, kita disuruh untuk membuat daftar tabel yang menyertakan inisial pertama nama depan. Berarti
Nama depannya itu kita ambil apa namanya? Kita ambil huruf pertamanya saja. Berarti kita menggunakan perintah substring nanti ya. Kemudian inisial nama pertama, nama depan setiap karyawan ada spasinya. Kemudian nama belakang. Nah, kalau kita lihat ini kan hasilnya satu kolom. Satu kolom, padahal kolom ini gabungan antara inisial nama depan, inisial daripada nama depan digabung dengan nama belakang. Berarti kita pakai perintah concat ya, yaitu perintah pipeline. Baik, kita coba berikan perintah. Ini adalah halaman 6. Perintahnya kita mulai dengan select ya. Kemudian inisial nama pertama berarti first name. First underscore name. Nah, ini kita apa namanya? Kita ambil nama pertamanya. Untuk mengambil nama pertama dari first name, mengambil huruf pertama daripada first name, kita menggunakan perintah substring, str dalam kurung first name yang mau kita ambil sebagian daripada hurufnya, kemudian kita hitung daripada indeks pertama, yang kita ambil cuma satu huruf saja. Ya. Kemudian ya ini kita sudah perintah ini sudah cukup untuk mengambil huruf ini nih. Sekarang diikuti dengan spasi sebelum last name. Jadi setelah ini kita spasi. Jadi spasi itu pakai pipeline dulu, kemudian koma atas, spasi koma atas. Baru pipeline lagi. Nah, diikuti dengan last name. Kolom last underscore name ya. Nah, gabungan daripada dua kolom ini itu diberi nama employee spasi names. Ya, ini namanya. Sehingga di sini kita harus pakai alias as. Ya. As. Kemudian karena dua kata ada spasi di antaranya yaitu employee spasi name, maka kita pakai tanda petik 2. Employee ya, kemudian name. Oke. Dari tabel employee. From ya, saya biasakan pakai huruf besar, from employees. Oke. Kita coba jalankan perintahnya. Oke, ya. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini ya. C spasi able ya sama C spasi Davis, L spasi Dehan dan seterusnya ya. Jadi saya jelaskan perintah dari sini yang ini substring dalam kurung first name, 1, 1 itu adalah perintah untuk mengambil huruf pertama daripada first name, kolom first name. Kenapa huruf pertama saja yang diambilkan di sini? Ini ada 1, ini 1. 1 ini menandakan indeks yang mana kita mau ambil. Kemudian ini yang ini menunjukkan indeks yang mana kita mulai hitungannya. Kalau ini menunjukkan berapa huruf kita ambil. Jadi kalau ini kita ubah misalnya menjadi 3, nanti hasilnya seperti ya, kita lihat ini ya, yang diambil itu 3 huruf. Ini ya, CUR. Kenapa 3 huruf? Karena di sini kita mulai dengan 3. Seandainya misalnya di sini dimulai dengan 2 misalnya, berarti CUR ini yang diambil adalah UR-nya. C-nya tidak diambil. Kalau misalnya di sini saya ganti dengan 2, kemudian ini 2 juga, ya berarti UR saja yang diambil. Ya, kalau misalnya yang ini ini lari-lari ya. Misalnya ini yang diambil. Misalnya ini BRU, yang diambil adalah RU-nya saja ya. Untuk perintah substring. Oke, seperti ini ya, UR-nya yang diambil. Ini ya, UR-nya yang diambil.
Kemudian yang ini perintah untuk memberikan spasi, ya. Kalau hanya ada seperti ini saja, ini misalnya saya blok ini tidak ada, maka huruf pertama dan last name itu akan bergabung, akan nempel maksudnya ya. Oke, saya perbaiki ini satu, ini juga. Oke. Kemudian berikutnya itu kira-kira untuk masalah nomor 2. Halaman berapa ini? Halaman 6. Kemudian berikutnya masalah nomor 3, halaman 7. Ya. Pada masalah nomor 3 ini kita diminta untuk membuat daftar nama depan setiap karyawan digabungkan dengan spasi dan nama belakang karyawan. Jadi nama depan spasi nama belakang. Ya, jadi ada kemiripan dengan perintah sebelumnya serta alamat email seluruh karyawan. Jadi ada tambahan kolom email. Ya, yang emailnya berisi string IN. Jadi yang muncul hanyalah karyawan yang emailnya mempunyai huruf IN, gitu ya. Baik, kita coba laksanakan di sini perintahnya. Ya, berarti kita berikan perintah select. Di situ daftar nama karyawan, nama nama depan berarti first name, ya, first name, kemudian digabungkan dengan nama belakang pakai spasi, ya, oke, last name, ya. Nama kolom hasil gabungannya namanya employee name, berarti di sini kita pakai alias employee spasi name, ya, tutup, koma, email, koma, kolom email, ya. Kemudian dari tabel employee di sebelah sini from employees, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah where email, ya. Emailnya mempunyai huruf IN di tengah, ya. Berisi string IN. Berarti di sini where email like, ya. Like apa? Nah, kalau untuk mencari huruf IN di tengah berarti persen, kemudian huruf I, huruf N diakhiri dengan persen. Jadi email manapun yang ada huruf IN akan muncul nanti. Ya. Kemudian ini cukup ya. Kita coba lihat dari tabel employees. Oke. Kita coba lihat. Jalankan. Invalid karakter. Kita coba lihat. Apa yang masalah sini? Select first name. Oke, di sini salah ya. Harusnya di sini ada tanda petik ya. Lupa. Oke. Jalankan. Apakah masih ada yang salah? Tidak ada ya. Jadi data yang muncul itu hanya 2. Yaitu si Higgins, ya, Shirley Higgins dan Stephen King. Kenapa 2 ini muncul? Karena hanya 2 orang ini yang emailnya ada huruf IN, ya. Ini IN, kemudian ini juga ada huruf IN. Itu kira-kira. Baik, itu untuk masalah nomor 3 atau slide nomor 7. Jadi saya kira ini tidak jadi masalah. Di sini menggunakan perintah concatenation, jadi menggabungkan 2 kolom, ya. Tapi ada spasi berarti kita tambahkan seperti ini ya, untuk manipulasi saja supaya ada spasi muncul. Kemudian pakai alias ya, kita memanfaatkan alias untuk menentukan nama kolom hasil query. Kemudian email yang muncul ada syaratnya, data yang muncul ada syaratnya, yaitu hanya yang di dalam kata emailnya mengandung huruf IN. Makanya di sini kita berikan tambahan perintah where email like, ya,
persen, kemudian IN persen. Ya. Ini adalah perintah untuk membuat tampilan seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya slide nomor 8. Slide nomor 8 itu kita diminta untuk membuat daftar nama belakang terkecil. Berarti last name-nya itu yang last name, di antara last name itu mana yang kalau terkecil berarti dimulai dengan huruf A ya, karena karakter. Jadi Lower, Pak. ya, halo, bagaimana? Lower, Pak. Lower. Oh, bukan, nama belakang terkecil. Nah, nama belakang terkecil itu maksudnya begini. Di last name itu kan ada daftar nama, terkecil itu yang dimulai dengan huruf A. Dalam hal ini pakai konsep ascending, terkecil. Ya, kalau nama belakang tertinggi berarti yang dimulai dengan huruf Z. Makanya di sini di last name itu dimulai dengan huruf A, tetapi di first name itu dimulai dengan huruf A, tetapi di sini dimulai dengan huruf Z. Ya, jadi terbalik begitu. Yang kolom pertama ini yang muncul adalah yang disortir berdasarkan terkecil ke besar. Ya, kalau di sini dari besar justru. Oke. Nah, karena di sini minta yang terkecil berarti harus mencari. Sekarang bagaimana cara mencari nilai terkecil daripada kolom first name? Caranya adalah dengan memberikan perintah minimum, ya. Tapi kalau di sini yang mencari nilai tertinggi kita berikan perintah max, ya. Oke, kita coba. Saya berarti select ya, seperti biasa select. Nah, kolom pertama yang diminta adalah kolom kolom nama belakang, berarti last name. Karena di kolom ini last name ya, first last name. Karena di kolom ini kita diminta untuk menampilkan nama belakang yang terkecil atau dalam hal ini yang paling duluan yaitu yang dimulai dengan huruf A, maka di last name ini kita berikan perintah min. Ya, kita berikan perintah min daripada last name. Ya. Kemudian kolom kedua yang ini tetap nama belakang tetap last name ya. Tetapi yang dimunculkan adalah yang terbesar. Berarti max dalam kurung last name. Tutup kurung ini last name yang ini ya. Last pakai petik 2 last name ya. Dari from dari tabel employees. Dari tabel employees. Kita jalankan, apakah ada yang salah? Oke, tidak ada ya. Jadi yang tentu saja muncul hanya satu baris saja sebab perintah ini adalah perintah group function ya. Ini adalah group function yang hasilnya cuma satu saja. Jadi pada kolom ini akan menghasilkan nilai 1 yaitu dicari mana nama yang pertama kali dimulai dengan huruf A. Nah, ini juga max ini juga group function. Dicari max ini adalah untuk mencari nama yang dimulai dengan huruf Z duluan. Ya, ini. Oke. Itu untuk ini untuk perintah yang menghasilkan query ini.
Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, atau mau modifikasi misalnya ya. Ini kan kita mencoba untuk, tujuan pertama tadi bukan tujuan pertama, tujuan kedua adalah bagaimana kita mau modifikasi perintah yang ini, yang kita berikan. Kemudian coba kita lihat, berikutnya. Nah, di sini yang muncul hanya satu kolom saja, yaitu, kolom salary. Eee, tapi kolom salary ini sepertinya hasil perhitungan. Coba kita lihat. Buatlah daftar gaji mingguan, oke, gaji mingguan. Sedangkan di tabel employee, kita lihat ya, tabel employee itu gaji bulanan. Select salary from employees, ya. Kolom salary dari tabel employee itu menunjukkan berapa jumlah gaji yang diterima tiap bulan oleh setiap karyawan. Sekarang di sini dituntut untuk menampilkan gaji mingguan, ya. Yang, itu pun yang dimunculkannya hanyalah, karyawan yang gaji mingguannya berada di antara 700 sampai 3.000, ya. Berada di antara 700 sampai 3.000, artinya di sini nanti kita berikan perintah, batasi dengan memberikan perintah where, eee, gajinya antara between ya, where salary between, 700 and 3.000. Jadi itu syarat yang harus terpenuhi nanti. Nah, sekarang bagaimana kita mencari gaji mingguannya, ya? Yang ada di sini adalah gaji bulanan. Nah, untuk mencari gaji mingguan, maka kita harus melakukan perhitungan. Caranya adalah kita tahu bahwa, minggu ming dari ming apa nih, dalam satu bulan itu tidak pas 4 minggu, ada lebih, ya. Satu bulan itu kan 30 hari, ya. Sedangkan satu minggu 7 hari, artinya ada lebih, 2 hari kalau kita bagi, atau 3 hari apabila kita bagi. Ya, kadang-kadang tanggalnya jumlah kalendernya 31. Jadi bagaimana caranya kita mencari, gaji mingguan? Nah, caranya adalah gaji bulanan ini dikali 12. Kita mencari dulu berapa jumlah gajinya dalam satu tahun, ya. Berarti gaji bulanan dikali dengan 12. Setelah kita dapatkan jumlah gaji dalam satu tahun, kita bagi dengan jumlah minggu dalam satu tahun, yaitu 52. 52 apa 53 ya? 52 ya kalau tidak salah ya. 52 minggu. Jadi, jadi salarinya kita kali 12 baru dibagi dengan 52, maka kita akan dapatkan gaji, mingguan ya. Oke, kita coba. Jadi select salary ya kali 12 ya. Ini dibagi 52. Dibagi 52. Nah, ini kita dapatkan gaji mingguan ini. Kalau seperti ini. Oke, ini kita dapatkan gaji mingguan. Ya. Nah, cuma tampilannya kan rapi begini nih. Ya, rapi begini. Dan yang terpilih hanyalah yang antara 700 sampai 3.000, berarti kita harus berikan syarat dulu. Ya, from employee where hasil hitungannya ini harus berada di antara 700 sampai 3.000. Berarti where dalam kurung hitung kembali salary kali 12 kali 12 bagi 52 ya, between 700 and
between 700 and berapa? 3.000 ya. Oke, 3.000. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini kita bikin perlahan-lahan ya sesuai dengan logikanya. Nah, sekarang kita lihat ini dapatnya 1015,38 dan seterusnya. Ini sama nih. Ini 2769,23. Sama nih. Berikutnya 1915,38. Sama nih. Nah, ini ada pembulatan. Pembulatannya adalah ini nih. Di sini hanya 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma. Kemudian ada tanda dolar di depan. Nah, untuk berikan tanda dolar di depan di sini, untuk berikan tanda dolar di depan, kita pakai perintah concat. Nah, jadi di sini kita di depan sini ya, di depan sini kita berikan tanda dolar. Ya, ini ya, koma atas, kemudian dolar, koma atas lagi, baru tanda pipeline seperti ini. Coba kita jalankan. Bagaimana hasilnya? Oke, jadi memberi tanda dolar di depan. Tugas terakhir kita bagaimana supaya pembulatannya 2 angka di belakang koma. Ya, perintah apa kira-kira? Ya, kita pakai perintah round, ya, pembulatan. Ya, kita kasih tanda kurung, kita kasih tanda kurung. Kemudian di sini kasih koma, ya. Jadi kita bulatkan hasil daripada perhitungan ini dengan menggunakan perintah round. Berapa angka di belakang koma? Di sini petunjuknya di sini atau tampilannya di sini semuanya 2 angka di belakang koma. Berarti kita kasih angka 2 di sini. Oke. Ya. Oke. Kemudian coba kita laksanakan perintahnya. Kita eksekusi. Oke, sudah terjadi pembulatan ya. Nah, sudah terjadi pembulatan sampai ke bawah ya. Oke. Nah, tinggal ini tadi. Apa sudah selesai ya? Oh, masih ada satu nih. Ini nama kolomnya weekly salary. Di sini nama kolom kita masih ini nih. Masih ini. Sama dengan yang kita tulis di sini. Nah, berarti ini kita harus beri alias. Ya, yaitu pakai perintah as weekly salary. Nah, jadi dengan demikian sepertinya kita sudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke. Ya, betul ya. Ini 807,69 ya. Oke. Jadi begitu kira-kira untuk mendapatkan hasil seperti ini, ya kita mulai pelan-pelan. Jadi yang saya lakukan pertama kali tadi adalah saya mencari dulu berapa jumlah gaji per minggunya. Ya, cara mencarinya karena kebetulan data di tabel employee itu adalah gaji bulanan, berarti saya kalikan dengan 12 dulu untuk mengetahui jumlah total gajinya dalam 1 tahun. Kemudian saya bagi dengan 52, sebab 1 tahun itu terdiri dari 52 minggu. Maka muncullah gaji per minggunya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanda dolar di depan. Dengan perintah ini nih, gabungkan tanda dolar dengan pipeline. Setelah itu kita berikan pembulatan untuk membatasi jumlah angka di belakang koma yang muncul. Yaitu hanya ada 2 angka di belakang koma dengan perintah round. Ya, round yang mana kita membulatkan ya. Kemudian di sini koma, kasih angka 2 sebab 2 angka di belakang koma. Baik, itu untuk halaman 9. Berikutnya, kita lihat halaman 10. Halaman 10 ini
berisi jabatan, ya, jabatan dari setiap orang. Kita diminta untuk membuat daftar berisi jabatan setiap karyawan. Jadi akan kelihatan setiap karyawan itu jabatannya apa, ya. Kemudian diurutkan menurut pakai job title, berarti nanti diakhiri dengan order by job title. Sekarang begini, kalau kita lihat ini tadi adalah hasil penggabungan antara apa namanya, inisial pertama nama apa nama inisial pertama nama depan atau nama belakang ini ya. Kayaknya inisial pertama nama depan, kemudian diikuti dengan nama belakang, digabungkan jadi satu kolom. Nama kolomnya employee name. Oke, kita lakukan itu dulu. Jadi saya menggabungkan dulu inisial nama depan, berdasarkan nama depan pakai perintah substring, ya, yaitu nama depan first underscore name, ya. Kita ambil satu huruf dimulai dengan huruf pertama. Jadi perintah ini sudah mengambil huruf pertama dari nama depan. Kemudian gabungkan dengan nama belakang, diberi spasi. Ya, ini pemberian spasi nama belakang, yaitu last underscore name. Oke, kita lihat dulu hasilnya supaya tidak bingung nanti. From, kita lihat dulu. Jadi tidak apa-apa kita buat satu-satu, ya, untuk memastikan bagian perintah ini sudah betul. From keyword not found. From ini harus ada from, ya, from. Kita lihat ini sudah betul. Oke. Jadi bagian ini sudah betul nih. Oke. Nah, sekarang jadi masalah. Untuk menampilkan ini, ya, untuk menampilkan ini kita harus mengambil dari tabel job, ya, tabel jobs. Tabel job, antara tabel jobs dan tabel employee kira-kira apa persamaannya? Ada tidak? Kita lihat ya. Tabel jobs itu select from jobs. Kita lihat tabel jobs itu isinya apa saja. Nah, tabel job berisi job ID, job title, misalnya, oke. Yang kita butuhkan hanya kolom ini, job title. Ya. Ini kan job title nih. Tetapi untuk mendapatkan tabel kolom ini disesuaikan dengan data dari tabel employee, nama seseorang itu, job detailnya apa, kita harus menghubungkan antara tabel employee dengan tabel job menggunakan kolom job ID. Sebab di tabel employee pun, ya, di tabel employee juga ada kolom job ID, employees. Oke, di tabel employee juga ada job ID. Oke, nah dia ini ada job ID. Artinya kedua tabel tersebut berrelasi. Nah, untuk menggabungkan dua tabel ini tentu kita pakai perintah join. Nah, di sini kita mencoba pakai perintah join dari Oracle ya, yang sedikit lebih mudah. Oke, kita lanjutkan di sini perintahnya. Ya, berarti koma, koma, koma. Kolom berikutnya adalah apa namanya? Kolom berikutnya adalah job title. Job underscore title. Ya. Cuma di sini sudah pakai job, berarti as job. Ya.
last job. Di sini juga sudah pakai alias as employee name. As employee name. Oke. Kemudian sekarang mulai kita melakukan perintah join. Ya. From employee. Nah, gabung dengan tabel jobs. Employee kita pakai alias E misalnya. Sedangkan tabel jobs kita pakai alias J. Kemudian berikan syarat. Karena ini pakai penggabungan atau join. Where ya kolom job ID pada tabel employee, jadi job ID, artinya kolom job ID pada tabel employee sama dengan kolom job ID, kolom job ID pada tabel job. Di sini job. Jadi ini kolom job ID pada tabel employee, karena di sini kita sudah berikan alias, yaitu E untuk tabel employee, sama dengan kolom job ID pada tabel job. Ini alias dari ini nih. Oke. Nah, kita jalankan perintah ini dulu. Apakah ada masalah? Oke. Muncul ya. Jadi ada presiden. Cuma scheme presiden, and co-chair administration vice president. Ini ada ya, and co-chair ya, administration. Cuma ada tambahan lagi. Diurutkan berdasarkan job title. Berarti di sini di belakang kita berikan tambahan order by job underscore title. Oke. Kita coba laksanakan perintah ini. Nah, pertama as begins ya, betul ya. Jumenjewalan administration assistant and co-chair ya, co-chair administration vice president dan seterusnya ke bawah. Ya. Nah, yang terakhir ini hanya 10 baris yang muncul. Coba kita munculkan semua. Yang terakhir sini K Murgos. Ya, oke betul ya, K Murgos stock manager ya, sama. Nah, itu kira-kira langkah-langkah yang kita pakai untuk menghasilkan ini. Secara ringkas, yang pertama kita gabungkan dulu kolom employee, kolom first name dan last name di sini. Di first name yang kita ambil hanyalah huruf pertama. Untuk mengambil huruf pertama kita berikan perintah substring. Ini sub str dalam kurung kolom pertama koma 1. Oke. Ini untuk mengambil huruf pertama. Digabungkan dengan last name dipisahkan oleh spasi. Ini concat untuk membuat spasi. Ya, jadi pipeline 2 kali, kemudian koma atas spasi ini, ya, kemudian koma atas lagi, baru pipeline. Nah, muncullah kolom ini. Berikutnya untuk memunculkan ini, kolom yang kedua ini harus pakai join, ya, di mana pada kesempatan ini kita memakai Oracle proprietary join, yaitu kita tentukan di sini nih. Jadi bentuk joinnya itu berasal dari sini nih. Jadi ada inisial daripada tabel employee, atau ada alias dari tabel employee, ada alias dari tabel job, kemudian kita tentukan dari tabel job, dari tabel employee itu yang mana yang harus dikasih baku cocok dengan tabel jobs. Nah, yang dikasih baku cocok adalah job ID dari kedua tabel tersebut. Nah, karena diminta di order menurut job title, berarti kita tambahkan order by job title.
Ini adalah perintah untuk masalah di halaman 10. Oke. Kemudian berikutnya, saya simpan dulu ya. DP live DP 11. Kemudian berikutnya tabelnya tambah besar nih ya. Jadi buatlah daftar karya, daftar pekerjaan setiap karyawan. Jadi berarti jobnya ya. Tambahan yang pertama tadi job dari setiap karyawan. Kemudian kisaran gajinya, range gajinya, salary range, dan gaji karyawannya dan berapa dia punya gaji. Oke. Kemudian buat daftar kisaran gaji terendah dan tertinggi pada tiap pekerjaan dengan tanda strip untuk memisahkan gaji seperti ini ya, antara 100 sampai 200. Jadi kalau kita lihat di sini kita besar dulu. Nah, jadi maksudnya kita diminta untuk membuat seperti ini. Ya, ini sepertinya dari apa namanya? Dari 2 kolom ya. Nanti kita cek itu ya, salary-nya. Kita harus cek dulu dari tabel employee dan tabel job. Oke, sekarang kita coba cek di tabel job dulu. Kebetulan di sini tadi kita sudah ketikkan tabel jobs itu. Tabel job. Ini ada minimum salary dan maksimum salary, berarti ini antara ya. Berarti jadi jelas bahwa salary range ini gabungan antara minimum salary dan apa namanya? Maksimum salary, digabung jadi satu kolom. Di antaranya diberikan tanda minus. Baik, kita coba. Oke. Yang pertama, karena di sini pakai sama tadi yang di atas, berarti ya kita copy saja di sini. Nama employee name-nya kita copy. Kemudian ini juga kita copy sampai sini from. Ya. Kita copy ya karena sama. Job, cuma di sini from employees ya. From employees oke, sampai di sini kita ambil ya aliasnya. Sebenarnya kalau kita copy begini itu kurang apa ya, kurang greget begitu karena kita tidak seperti terpisah-pisah penjelasannya. Oke, yang pertama employee ini, kolom employee name sudah ya, selesai. Ini nih, ini perintahnya. Kemudian job title ini nih, ini perintahnya. Sama dengan sebelumnya. Kemudian berikutnya ada salary range. Di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan salary range itu kita gabungkan antara kolom salary min dengan maksimum salary. Ya, berarti di sini kita berikan perintah minimum underscore salary ya. Kemudian digabungkan dengan maksimum pakai perintah concatenation, kemudian koma atas, kemudian garis minus ya. Kalau mau sedikit ada spasi ya, spasi di sini, spasi sedikit baru koma atas. Concatenation lagi, kemudian di sini maksimum salary. Oke. Nah, maksimum salary. Di sini maksimum salary-nya diberi alias salary range. Berarti kita harus tambahkan di sini as petik 2 salary range. Tutup ya.
Kemudian koma lagi. Nah, ini kan katanya ini tadi adalah dan gaji karyawan. Berarti ini berasal dari kolom salary nih, ya. Berarti di sini kita tambahkan koma salary. Nah, diberikan alias lagi employees salary. Berarti S, ya. S itu employees salary. Oke. Ini ada tanda koma di sini, employees salary petik 2. Oke, lanjut. Nah, data yang ini semua, pertama yang ini ya diambil daripada tabel employee, ya. Job title diambil daripada tabel job. Nah, di sini ada inisialnya. Ya, tabel data maksimum salary diambil daripada tabel job juga. Salary diambil daripada tabel employee. Ya. Nah, yang membuat persamaan, yang menyamakan antara dua tabel ini adalah kolom job ID. Ya, kolom job ID. Jadi sama tadi. Where kolom job ID di tabel employee sama dengan, ya, kan ini kita pakai perintah join daripada Oracle, ya. Sama dengan J, yaitu dari sini, kolom tabel job, yaitu kolom yang diambil adalah job underscore ID. Kemudian, oke, kita lihat. Jalankan. Apakah ada pengetikan yang salah? Oke, tidak ada yang salah. Nah, cuma belum sama ini. Kalau kita lihat ini sama dengan sebelumnya, ya. Berarti ini pakai order by job title. Berarti saya harus tambahkan di sini order by job underscore title. Oke. Jalankan. Nah, kita lihat hasilnya. Pertama, S. Higgins Accounting Manager sudah 8.200, 16.000, 1.200. Ya, ya samalah, ya. Samalah. Terakhir Murgos, ya. Murgos Stock Manager gajinya 5.800. 5.800 ini berada di antara 5.500 sampai 5.800. 3.500 berada di antara nilai 2.000 sampai 5.000. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam membuat perintah, yang penting itu Anda mengerti dulu logika dari perintah ini maunya bagaimana, apa yang mau ditampilkan. Kemudian baru Anda cek satu-satu, kalau mau menampilkan misalnya ini, apa yang harus dilakukan, untuk menampilkan ini, apa yang harus dilakukan. Ini kan range ini, oh tidak ada di tabel. Yang ada di tabel itu nilai minimum dan nilai maksimum, berarti ini harus digabungkan. Ada tanda sampai atau tanda tanda minus, ya, untuk mewakili tanda sampai sini. Nah, itu bagaimana cara masukkannya? Maka kita gunakan perintah concatenation, ya, pakai yang ini nih, pakai perintah yang sama dengan ini. Oke. Pakai perintah ini, ya, untuk memberikan sedikit spasi, ya. Ini kebetulan di sini antara angka dan garis minus ini ada sedikit spasi, sebab di sini tadi kita berikan spasi. Ya, ini kita berikan spasi. Kalau misalnya spasinya kita hilangkan, ya, nanti jadinya seperti ini. Lebih merapat, lebih rapat tampilannya. Ya. Nah, ini kan lebih rapat ini. Lebih rapat. Makanya supaya sedikit rapi, maka saya berikan spasi, ya. Oke, saya simpan untuk mengamankan script. Kemudian berikutnya,
Eh, ini adalah slide nomor 12. Kita menginginkan tampilan seperti ini. Kalau tadi pakai Oracle proprietary ya, sedikit agak belibet pengucapannya. Kalau yang tadi itu perintah yang khusus dijalankan di lingkungan Oracle, maka pada nomor ini, slide 12, kita diminta supaya bagaimana cara menggabungkan ini, dua tabel ini, yaitu employee department dengan menggunakan ANSI, standar ANSI. Berarti kita harus pakai perintah join. Perintah join kan ada natural join, ada cross join, dan sebagainya. Itu kita pakai. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi kita diminta untuk membuat daftar nama depan setiap karyawan, ya. Kemudian dan nama departemennya seperti ini. Jadi ada nama depan, tapi nama depannya ini ambil inisialnya saja, ya. Ambil inisialnya saja. Kemudian ini ambil nama belakangnya. Kemudian ini departemen mana dia berada. Oke. Pastikan tabel bergabung dengan semua ranking yang dihasilkan di antara kedua tersebut. Kemudian tabel yang dipakai adalah employee dan tabel departemen. Jadi kita ini berasal daripada tabel employee, yang ini berasal daripada tabel departemen. Antara tabel employee dan tabel departemen ada satu kolom yang membuat dia tersalin berelasi, yaitu departemen ID, ya, departemen ID. Namun kalau kita menggunakan natural join, ya, kalau kita menggunakan natural join, maka kita tidak perlu mendeklarasikan mana kolom yang sesuai, karena sistem akan otomatis mencari jika kita memberikan perintah natural join antara tabel employee dan tabel departemen. Oke, kita coba jalankan. Ini adalah slide 12. Oke. Pertama, sama tadi ya. Select, kemudian first underscore name, jalankan perintah substring, ambil huruf pertama daripada first name, ambil huruf pertama dan hanya satu huruf, ya. Kemudian pakai concatenation, gabungkan dengan last name. Ya, ada spasi di antaranya. Di sini petik atas, ya, petik atas, spasi, petik atas lagi, baru pipeline, digabungkan dengan last name. Di sini diberi alias employee name, ya, petik ganda, employee spasi name. Nah, berarti yang ini aman. Berikutnya koma. Ya. Koma. Kita ambil kolom ini, yaitu departemen name. Departemen underscore name. Nah, di sini nama kolomnya tidak pakai underscore nih. Kalau di sini kita tulis underscore, berarti ini sudah pakai alias. Di sini petik ganda, departemen spasi name. Ya. Kemudian from. Nah, kita tentukan data ini berasal dari mana. Data ini berasal dari dua tabel, yaitu tabel employee dan tabel departemen. From, ya, employees, ya, from employees. Kemudian tadi saya katakan kita mau pakai natural join, berarti from employees natural spasi join dengan tabel
department, ya, department, pakai S biasanya ya. Oke, kira-kira begitu dugaan kita jawabannya. Sekarang kita lihat, bagaimana kalau ini kita eksekusi. Ya, oke, oke. Sepertinya belum pas ya. Apakah ada masalah? Ini nomor berapa? Coba. Oke, kita lihat ya. Di sini apakah ada syarat lain? Dengan menggunakan Ansible terdaftar nama depan, nama belakang setiap varian dan nama departemen. Pastikan tabel bergabung dengan semua perincian dideklarasikan di antara kedua tabel. Ini di order menurut apa ya? Sepertinya ada syarat yang tidak terpenuhi ya. Mungkin ada soal, saya coba lihat soal versi bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kadang-kadang saya begitu ya, kalau versi bahasa Indonesianya saya tidak ini, saya lihat soal aslinya. Jadi kita menggunakan join method. Kalau kita sortir pakai departemen, harusnya di sini akun berada di atas. Ini tidak sortir. Kalau ini juga tidak sortir karena ini B, ini ada di tengah. Coba kita pikirkan. Ya, kalau ini sih kayaknya tidak ada yang aneh ya. Cuma kali ini sebetulnya file muncul lah. Ini ada Terat, ini ada ya. C Davis ada, Matos ada, Vargas ada ya, Vargas, De Lorenz ada, ya. Abel ini ada ya. Cuma mungkin urutannya yang bermasalah ya. Mungkin ada tambahan perintah yang harus diberikan di sini supaya muncul tampilan seperti ini ya. Ya, seperti yang penting kita sudah dapatkan kolom-kolom yang diinginkan ya. Oke, kita lanjut saja. Baik. Kemudian selanjutnya nomor 13 atau slide 13. Di slide 13 ini kita diminta untuk mengubah apa namanya? Kita diminta untuk mengubah perintah sebelumnya ya. Tetapi kita tentukan bahwa join-nya itu departemen ID. Ya. Berarti di bagian sini saya copy ya. Saya copy. Ini pakai join apa nih? Join using ini. Jadi kita ubah atau kita modifikasi perintah ini ya, tetapi kita tentukan yang dipakai sebagai join adalah departemen ID. Berarti kita gunakan departemen ID ini untuk menjoinkan kedua tabel ini. Berarti di sini employee join departemen using
departemen ID. Departemen ID. Ya, jadi digunakan kolom departemen ID digunakan di dalam menggabungkan kedua tabel ini. Ya. Oke, apakah sama ya? Nah, ini baru sama nih. Ya. Nah, oke, betul sama ya. Counting widgets ya, sama. Oke, jadi perintah ini artinya kalau hasil dari perintah ini sama dengan ini, artinya perintah kita di sini tadi itu sudah betul. Karena kita hanya memberikan modifikasi sedikit. Kita memang diperintah untuk melakukan modifikasi ya. Jadi kita mengubah daftar sebelumnya ya dengan melakukan join pada kolom departemen ID. Di sini kan tadi kita tidak tentukan yang mana yang kita pakai sebagai join, yang mana kolom mana yang kita pakai untuk melakukan join. Kenapa kita tidak tentukan? Karena kita memakai perintah natural join. Ya. Kalau natural join itu yang penting kedua tabel itu mempunyai kolom yang sama. Ya, kolom yang sama, maka kedua tabel atau sistem akan secara otomatis menggunakan kolom yang sama tersebut untuk melakukan join. Kemudian berikutnya ya nomor 13, nomor 14 ya. Nomor 14 ini besar sedikit. Buat daftar nama belakang, berarti last name setiap karyawan dan kata nobody atau somebody tergantung pada apakah karyawan tersebut memiliki manajer atau tidak. Oke. Jadi setiap karyawan mempunyai manajer ya atau mempunyai pimpinan. Hanya satu orang yang tidak mempunyai pimpinan kalau tidak salah, yaitu King. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya ini ya. Berarti voucher mempunyai dikatakan tadi apabila dia mempunyai manajer maka diberikan somebody. Tapi kalau dia tidak punya pimpinan, tidak ada atasannya, kita berikan kata nobody. Makanya di sini King ini kan dia tidak punya pimpinan, maka pada kolom ini tercantum nobody. Sedangkan yang lain itu somebody semua karena mereka mempunyai atasan semua. Baik, kita coba jalankan ya. Kita gunakan fungsi record untuk memilah. Jadi begini, fungsi decode ini ya, yang pertama kali itu akan melakukan pengecekan ya pada kolom last name. Misalnya decode dalam kurung last name. Kemudian dia mengecek ya. Di kolom yang kita mau cek kan manajer ya, apakah ada manajernya atau tidak. Berarti yang dicek adalah kolom manajer ID. Kalau misalnya di kolom manajer ID bernilai 0, maka kita suruh cetak nobody. Ya, tetapi kalau tidak bernilai 0, maka dicetak somebody. Begitu kira-kira logika berpikirnya. Sekarang kita masuk ke perintah. Halaman 14. Ya. Yang pertama, select. Ya, kita memilih ini berasal daripada manajer ID. Ya. Tetapi nilai yang ada di manajer ID ini kita ubah. Bisa berubah menjadi nobody atau menjadi somebody. Berarti di sini manajer ID. Nah, kita pakai perintah decode. Berarti decode dalam kurung manajer ID. Ya. Yang pertama, kalau misalnya dia bernilai dicek dulu ya. Apakah dia bernilai 0? Apakah dia bernilai 0? Ya, dia harus cek. Apakah manajer ini bernilai 0? Kalau misalnya bernilai 0 atau kosong, maka yang tercetak itu adalah nobody. Ya. Yang tercetak adalah nobody. Nah, sebaliknya, apa yang terjadi kalau sebaliknya? Yang dicetak adalah somebody. Nah, ini adalah perintah
untuk menghasilkan nilai-nilai yang ada pada kolom ini. Karena pakai work for, berarti di sini pakai alias. As, ya, work for. Oke, kita sudah menghasilkan ini. Kemudian kolom berikutnya adalah class name, koma, class name, ya, class name. Di sini tidak pakai underscore, berarti alias juga, as class spasi name, gitu. Dari employee, from employee. Ya, jadi penekanan pada ini adalah bagaimana penggunaan fungsi decode, ya. Bagaimana fungsi decode untuk menampilkan atau mengganti nilai yang nul, ya. Kalau misalnya, kenapa ganti nilai nul? Kan di sini ya, di sini setelah bagian yang kita mau cek, ya, yaitu manager ID, ditentukan di sini apakah nilainya nul, ya. Jadi seakan-akan seperti itu. Apakah manajer ID ini nilainya nul? Kalau iya, tulis nobody. Kalau tidak bernilai nul, tulis somebody. Nah, begitu kira-kira perintah decode ini, ya. Kalau kita jalankan, nah, ini kira-kira hasilnya jadi Ping itu nobody. Dia tidak bekerja untuk siapapun karena dia adalah pimpinan, presiden. Nah, Kocar itu dia bekerja untuk seseorang, entah siapa itu, ya. Yang penting ketika manajer ID tidak bernilai nol, maka tertulis somebody. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya ini agak susah ya. Kita cek dulu. Buat daftar inisial nama depan. Sama tadi ya, berarti pakai perintah substring. Kemudian nama belakang. Ya, berarti pakai concatenation. Setiap karyawan, kemudian gaji, kolom gaji. Nah, ini kolom gaji. Serta yes atau no. Ada dua pilihan di sini, berisi yes atau no. Kapan berisi yes? Ya, kalau misalnya dia mempunyai, sebentar ya, 15. Apakah komisi? Apakah karyawan itu mempunyai komisi atau tidak? Kalau mempunyai komisi, maka tertulis yes. Kalau tidak mempunyai komisi, tertulis no. Berarti yang kita pakai adalah commission PCT ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini sudah ada dasarnya, ya. Tapi kita diminta untuk memperbaiki ini. Bagaimana cara memperbaiki ini supaya hasilnya seperti ini? Oke, kita coba. Saya akan coba copy saja ini. Tapi kita akan perbaiki, ya. Oke. Ini 15. Oke. Jadi yang pertama itu substring, ya, sama tadi ada last name, kemudian di koma, ya. Koma. Nah, ini kayaknya pakai as di sini, ya. Bukan pakai koma, pakai as. Kan dia dia sebagai alias, ya, employee name untuk menampilkan kolom seperti ini. Kemudian salary, kolom salary, kemudian ini kolom ini dari sini nih. Nah, sekarang di sini pakai as, ya. As. Oke, as commission. Nah, yang kita permasalahkan di sini,
Bagaimana caranya mengubah ini supaya apabila kolom PCT-nya bernilai nol, ya, bernilai kolom PCT-nya bernilai nol, eh, itu tertulis eh, apa? Tertulis no. Tetapi kalau kolom commission PCT-nya tidak bernilai atau ada nilai yang tertulis justru yes, maka kita mencoba menggunakan perintah kalau perintah nol itu coba NVL, ya, coba NVL karena di sini ada dua di dalam, ada dua pilihan, ya, NVL2, ya. NVL itu mengatakan, ya, kalau ini bernilai nol, sorry, kalau ini yang bernilai nol, sorry, kalau NVL itu, ya, kalau ini bernilai tidak nol, ini yang dieksekusi, nilai ini yang diambil. Tapi kalau bagian ini bernilai tidak nol, maka yang ini yang dieksekusi. Ya, ini kita boleh ada di sini, ya, karena cukup di dalam kurung itu di NVL2 ada 3 komponen. Yang pertama itu yang mau dicek, ya, kolom apa yang mau dicek atau nilai apa yang mau dicek. Kemudian 2 kolom berikutnya akan dieksekusi tergantung daripada hasil pengecekan di sini. Kalau di sini benar, ya, bernilai 0 misalnya, bernilai 0, maka ini yang dieksekusi. Tapi kalau tidak bernilai 0, ini yang dieksekusi. Ya, kira-kira begitu untuk perbaikan daripada ini. Coba kita jalankan. Kalau ada yang salah nanti kita cek kembali. Oke, miss right parenthesis. Kalau berbicara masalah parenthesis itu berarti tanda kurung, ya. Kita cek yang mana tanda kurung. Coba kita mulai dari atas, ya. Kita mulai dari atas ini. Ini, oh ini, ya, ini bukan tanda kurung, ya. Ini mungkin karena tadi kita, oh ini, ya, ini harusnya ada koma di sini. Kita copy mentah-mentah jadi. Apakah masih ada yang salah? Masih ada. The concrete operator is. Ini kurang lagi satu, ya. Ini betul, ini juga satu di sini, harusnya di sini 2. Ya, begitulah. Kalau copy-copy tidak lihat-lihat. Oke, apakah masih ada? Oh, masih ada. From employees. From employees. Ini tidak boleh ada koma di sini, ya. Setelah mau, oh ini ada koma. Oh ini ada koma nih. Ada koma. Ini, ya. Pakai titik 2. Jadi kalau Anda membuat kesalahan, ya biasa, ya. Ini kan proses pembelajaran, ya. Kadang-kadang, ya, seperti itu, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang miss, kadang-kadang tidak cermat, ya. Oke, sekarang kita dapatkan ini asking 2.400, commission yes, betul. Commission no, ya. Berarti ini terbalik nih. Ya, harusnya di sini. Ya, balikan, ya. Yes. Yes. Karena kita tadi mengikuti ini jadi tidak langsung ubah. Harusnya no. Karena seeking ini tidak mempunyai salary, Seeking ini tidak mempunyai commission PCT. Ya, kalau mau cek kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan saja koma
supaya kita lihat ya, bandingkan commission underscore PCT. Ya, ini untuk pengecekan saja. Oke. Nah, ketika dia 0 di commission PCT, maka di sini hasilnya no, 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 no. Nah, di sini 0,2 muncul yes, 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 0 lagi. Ya, oke. Berarti ini yang benar ya. Untuk kasus kita ini. Baik, kemudian selanjutnya ya, tadi saya terlambat 10 menit, jadi saya harus lewat juga 10 menit dari jam 18.00. Oke, kemudian selanjutnya cek halaman 16 ya, halaman 16. Halaman 16, kita diminta untuk membuat daftar nama belakang setiap karyawan, berarti last name. Ini ya, last name. Kemudian nama departemen. Berarti pakai ini, nama departemen ini asalnya dari tabel departemen. Kalau ini dari tabel employee, berarti ini pakai join lagi. Oke. Jadi kita gabungan antara tabel employee dan tabel departemen. Ya, besar. Kemudian nama karyawan, nama departemen sudah, nama kota. Kota ini dari tabel location ini. Tabel location berarti pada perintah ini menggabungkan tiga tabel ya. Jadi karyawan dari tabel employee, nama departemen dari tabel departemen, nama kota dari tabel location, termasuk juga provinsi. Nama kota ini merupakan nama kota dari di mana departemen tersebut berada. Kita juga harus menyertakan departemen tanpa karyawan. Berarti nanti ada departemen yang tidak ada karyawannya. Nah, ini kolom ini, ya, kolom ini ada yang 0 di sini di kolom last name. Berarti kalau Anda masih ingat, maka ini pakai perintah outer join ya. Outer join kita pakai nanti. Oh ini ada. Join outer diperlukan ya. Oke. Baik, kita coba. Oke, yang pertama, kita mengambil kolom last name. Ini halaman 16. Select last underscore name, koma ya. Ini tidak pakai, ini pakai underscore ya, berarti ini tidak perlu kita ubah ya. Sama seperti nama asli kolomnya last name, koma department underscore name, koma kemudian city ya, city, koma. Nah, ini nanti diambil dari tabel location. Kemudian state, ini state province ya, province, state province. Kemudian kolomnya sudah lengkap. Sekarang from location, jadi dari tabel location, kemudian natural join-nya dengan tabel departemen. Karena begini, ini ya, ini nanti pakai outer ke sini ya. Untuk menghubungkan antara ini dengan yang ini pakai tabel departemen sebagai jembatan untuk penghubung antara sebagai jembatan untuk menghubungkan antara tabel employee dengan tabel location. Jadi departemen itu sebagai jembatan untuk menghubungkan antara tabel departemen dengan tabel location. Nah, sekarang antara tabel location dan tabel departemen kita pakai natural join. Jadi location natural join ke departemen, kemudian nanti departemen ke sini. Oke. Jadi location
location natural join ke department, ya, department. Kemudian department ke employee itu pakai left outer join, ya, pakai outer left outer join ke employees. Oke, left outer join employees on. Nah, kita tentukan antara departemen dengan employees itu digabungnya pakai apa? Kita pakai departemen ID karena di employee itu ada departemen ID, departemen name juga ada employee, ada departemen ID. Berarti di sini departemen ini pakai alias ya. Kemudian departemen ID di kolom departemen. Jadi ini bacanya departemen ID pada kolom departemen ID pada tabel departemen itu sama dengan kolom, ya, kolom departemen ID, ya, sama dengan kolom departemen ID pada tabel employees, ya, pada tabel employees. Kita coba ini dulu, ya, apa hasilnya. Oke, table or view does not exist. Kita lihat apa yang salah. Select last name, department name, city, state, province, from, locations. Ya, pakai S, ya, itu locations. Jadi di sini tabel location tidak ada karena kekurangan S. Natural join department, left outer join employees. Jadi kita coba department employees. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah muncul ya, sudah muncul. Jadi Harstein, ya. Coba kita lihat apakah ada yang disortir di sini. Ini kayaknya disortir berdasarkan last name ini. Oke, coba kita sortir, ini kan A, D, E. Oke, coba kita sortir berdasarkan last name. Order by last underscore name. Dijalankan. Nah, ini Abel, Sales, Oxford, betul ya. Paling bawah itu ada contracting yang tidak mempunyai employee. Oke, contracting tidak punya employee. Oke. Nah, jadi begitu kira-kira ya. Untuk menghasilkan ini. Jadi karena ini, jadi kalau latihan itu nanti ya seperti itu kira-kira, jadi eksekusi saja satu persatu. Misalnya kalau mau tampilkan ini dulu, tampilkan saja ini dulu, eksekusi, baru lanjut lagi kolom berikutnya, baru lanjut lagi kolom berikutnya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu Anda ini kan istilahnya kita latihan ya. Tidak perlu kita langsung mengetikkan secara utuh skripnya satu kali baru kita eksekusi. Kalau ada error nanti bingung sendiri. Jadi kalau Anda cek satu-satu, nanti dari skrip yang sederhana muncul error, dengan mudah Anda bisa deteksi kira-kira errornya ada di mana. Ya, kira-kira errornya ada di mana. Baik, mungkin itu dulu yang saya bisa berikan untuk sore hari ini. Ada 16 slide yang kita coba kerjakan ya. Ini jumlah slide-nya 33 ya, banyak juga ya. Oke, kalau saya harapkan Anda bisa mencoba slide-slide berikutnya. Kalau misalnya ada yang mencoba dan tidak bisa mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, bolehlah nanti menyampaikannya di grup ya. Tinggal
tinggal Anda sampaikan slide nomor berapa yang Anda bingung, tidak bisa mendapatkan hasil. Ya mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi kalau saya tahu, tapi kalau tidak mungkin ya kita nanti akan mencoba minta bantuan daripada orang Oracle ya, siapa tahu kita bisa dibantu ya. Tapi sejauh ini ya saya kira tidak ada masalah, mudah-mudahan kita bisa membantu dengan apa yang kita punya. Saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan saya persilahkan. Ini saya simpan dulu ya. Insya Allah sebentar saya akan share skrip yang sudah kita jalankan sore hari ini. Ini nama skripnya adalah Live DP11. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup. Insya Allah kita lanjutkan esok hari, di hari Jumat kita akan masuk ke section 12 ya, tentang data manipulation kalau tidak salah. Saya kira begitu. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.